warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kali dan jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka X1 tambah X2 sama dengan C per A, dan X1 kali X2 sama dengan min B per A. Dari hasil kali dan jumlah akar-akar persamaan kuadrat di atas diperoleh rumus sebagai berikut. Silahkan kalian perhatikan dan pelajari. Soal berikut, jika X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 4X min 8 sama dengan 0, tentukan nilai dari A, X1 tambah X2 dan X1 kali X2. B, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat bagi X1 tambah X2. Jawab, kita tuliskan lagi persamaan kuadratnya. X kuadrat tambah 4X min 8 sama dengan 0. A-nya adalah 1, B-nya adalah 4, dan C-nya adalah min 8. Kita kerjakan yang poin A. X1 tambah X2 sama dengan C per A. Ya. Rumus penjumlahan akar-akar kuadrat adalah C per A. C-nya adalah min 8 dan A-nya adalah 1. Maka min 8 bagi 1 hasilnya adalah min 8. Maka hasil jumlah akar-akarnya adalah min 8. Berikutnya kita cari hasil kali akar-akarnya. Rumusnya adalah X1 kali X2 sama dengan min B per A. Sama dengan min B-nya adalah 4 dan A-nya adalah 1. Min 4 bagi 1 sama dengan min 4. Maka hasil perkalian akar-akarnya adalah min 4. Berikutnya kita kerjakan yang poin B. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat bagi X1 tambah X2. Untuk X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tadi sudah dijelaskan rumusnya, yaitu X1 tambah X2 kuadrat kurangi X1, kurangi 2X1 kali X2 per X1 tambah X2. Sama dengan X1 tambah X2-nya adalah min 8. Maka ini diganti ya. X1 tambah X2-nya diganti dengan min 8 kuadrat kurangi 2 X1 kali X2-nya adalah min 4. Ganti dengan min 4 bagi hasil penjumlahannya adalah min 8. Ganti dengan min 8. Kemudian min 8 kuadrat hasilnya 16. Min 2 kali min 4 jadi positif 8 bagi min 8. 16 tambah 8, 24 bagi min 8. Hasil-hasilnya adalah min 3. Menyusun persamaan kuadrat baru. Menyusun persamaan kuadrat baru jika diketahui akar-akarnya. Poin A, menyusun persamaan kuadrat baru dengan menggunakan perkalian baru. Apabila persamaan kuadrat mempunyai akar-akar X1 dan X2, maka persamaan kuadrat baru diperoleh dengan cara X kurangi X1 kali X kurangi X2 sama dengan 0. Jadi, kalau di sini akar-akarnya positif, maka untuk rumusnya kita jadi negatif, ya, atau kebalikannya. Kalau akar-akarnya negatif, maka ketika dimasukkan ke dalam kurung jadi positif. Perhatikan contoh berikut. Diketahui akar-akar suatu persamaan kuadrat adalah min 2 dan 5. Susunlah dalam bentuk persamaan kuadrat baru. Jawab. Rumusnya adalah X kurangi X1 kali X kurangi X2 sama dengan 0. Maka tadi ingat ya, kalau akar-akarnya negatif, maka setelah dimasukkan jadi positif. Berarti X plus 2 kali X di sini positif, berarti jadi min 5 sama dengan 0. Kita distributifkan. X kali X hasilnya adalah X kuadrat. X kali min 5 hasilnya adalah min 5X. Berikutnya, 2 kali X hasilnya adalah 2X. Dan terakhir, 2 kali min 5 hasilnya adalah min 10 sama dengan 0. Di sini X kuadrat tidak ada temannya. Yang sejenis adalah X ya. Berarti yang dihitung adalah yang X. Min 5X tambah 2X. Berarti hasilnya adalah X kuadrat. Min 5X tambah 2X adalah min 3X.
kurangi 10 sama dengan 0. Maka persamaan kuadrat barunya adalah x kuadrat min 3x min 10 sama dengan 0. Poin B, menyusun persamaan kuadrat baru dengan menggunakan hasil kali dan jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Apabila persamaan kuadrat mempunyai akar-akar x1 dan x2, maka persamaan kuadrat baru dapat diperoleh dengan cara x kuadrat kurangi x1 tambah x2x tambah x1 kali x2 sama dengan 0. Ini adalah hasil jumlah akar-akar persamaan kuadrat, dan x1 kali x2 adalah hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Perhatikan soal berikut. Tentukan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus hasil kali dan jumlah akar-akar jika diketahui akar-akarnya 2/3 dan min 4. Jawab, karena yang ditanyakannya harus melalui rumus hasil kali dan jumlah akar-akar, maka kita cari terlebih dahulu hasil kali dan jumlah akar-akarnya. Untuk jumlah akar-akarnya, x1 tambah x2 sama dengan 2/3 tambah min 4. Karena x1-nya adalah 2/3 dan x2-nya adalah min 4. Sama dengan 2/3 tambah min 12/3. Sama dengan 2 tambah min 12 hasilnya min 10/3. Jadi hasil jumlah akar-akarnya adalah min 10/3. Berikutnya kita cari hasil kali akar-akarnya. x1 kali x2 sama dengan 2/3 kali min 4. Sama dengan 2 kali min 4 min 8/3. Jadi hasil jumlah akar-akarnya adalah min 10/3 dan hasil kali akar-akarnya adalah min 8/3. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. Yang ini ya rumusnya. Oke, x kuadrat kurangi x1 tambah x2 x tambah x1 kali x2 sama dengan 0. X kuadrat kurangi hasil jumlah akar-akarnya adalah min 10/3. Kita ganti min 10/3 x tambah hasil kali akar-akarnya adalah min 8/3 sama dengan 0. X kuadrat min kali min jadi plus, berarti x kuadrat tambah 10/3 x, positif kali negatif jadi negatif 8/3 sama dengan 0. Kita hilangkan penyebutnya dengan cara dikali dengan penyebut, berarti dikali dengan 3. Karena penyebutnya adalah 3. X kuadrat kali 3 berarti 3x kuadrat. 10/3 x kali 3 hasilnya adalah 10x. Dan 8/3 kali 3 hasilnya adalah 8. Maka persamaan kuadrat barunya adalah 3x kuadrat tambah 10x kurangi 8 sama dengan 0. Menyusun persamaan kuadrat baru jika diketahui mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat yang lainnya. Misalkan, persamaan ax kuadrat tambah b tambah c sama dengan 0. Dan a tidak sama dengan 0. Mempunyai akar-akar x1 dan x2. Persamaan kuadrat baru dengan akar-akar baru yang mempunyai hubungan dengan akar-akar yang lainnya tersaji dalam tabel berikut. Nah, jadi ini rumusnya ya. Kalau akar-akar barunya x1 tambah m dan x2 tambah m, maka persamaan kuadrat barunya di sini a x kurangi m kuadrat tambah b kali x kurangi m tambah c sama dengan 0. Silahkan kalian perhatikan ya. Di sini kalau akar-akar barunya penjumlahan, maka persamaan kuadrat barunya di sini jadi kurang ya. Ingat, kalau di sini penjumlahan maka masuknya jadi kurang. Kalau pengurangan di sini, maka untuk persamaan kuadrat barunya jadi penjumlahan. mx1 berarti kalau akar-akar barunya perkalian di sini jadi pembagian ya, x per m. Dan m per x1 dan m per x2 sama jadi pembagian, cuma tetap posisinya m-nya di atas dan x-nya di bawah. Kalau tadi untuk perkalian, x-nya yang di atas, m-nya yang di bawah. Dan terakhir, untuk pembagian x1 per m dan x2 per m, maka persamaan kuadrat barunya jadi kali ya. m kali x kuadrat tambah b kali m kali x tambah c. Biar lebih jelas, perhatikan soal berikut.
Persamaan kuadrat X kuadrat kurangi 3X tambah 2 sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1 dan X2. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2X1 dan 2X2 adalah, jawab, akar-akar barunya adalah 2X1 dan 2X2. Karena akar-akarnya bentuk perkalian, berarti kita gunakan rumus yang ketiga, mx1 dan mx2, maka persamaan kuadrat barunya adalah, ingat tadi, kalau akar-akar kuadrat barunya kali, maka di sini jadi bagi, ya. Asalnya m kali x1 jadi x bagi m, ya. Jadi rumusnya adalah a kali x bagi m kuadrat tambah b kali x bagi m tambah c sama dengan 0. Kita masukkan persamaan kuadrat yang lainnya, yaitu x kuadrat kurangi 3x tambah 2 sama dengan 0. Masukkan ke dalam rumus, ini rumusnya ya, yang tadi, a kali x per m kuadrat tambah b kali x per m tambah c sama dengan 0. Di sini a-nya 1, berarti nggak usah ditulis. X per m, m-nya di sini adalah 2, berarti x per 2 kuadrat tambah b-nya adalah min 3, berarti di sini min 3, x per m-nya adalah 2, per 2 tambah c-nya adalah 2. Sama dengan x dikuadratkan x kuadrat, 2 dikuadratkan 4, tambah min 3 kali x, min 3x, per 2 tambah 2, sama dengan 0. Kita hilangkan pecahannya dengan cara dikali dengan FPB dari penyebut. Maka hasil akhirnya adalah x kuadrat kali 4, hasilnya adalah 4x kuadrat. Bagi 4, hasilnya adalah x kuadrat. Berikutnya, min 3x kali 4, hasilnya min 12. Min 12 bagi 2, hasilnya adalah min 6x. Terakhir, 2 kali 4, hasilnya adalah 8, sama dengan 0. Maka, persamaan kuadrat barunya adalah x kuadrat min 6x tambah 8 sama dengan 0. Contoh soal yang lainnya. Persamaan kuadrat x kuadrat kurangi 3x tambah 2 sama dengan 0. Mempunyai akar-akar x1 dan x2. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya x1 kurang 4 dan x2 kurang 4 adalah, jawab, akar-akar kuadrat barunya adalah x1 kurang 4 dan x2 kurang 4. Karena akar-akarnya berbentuk pengurangan, maka kita gunakan rumus yang kedua. Rumusnya yang ini ya, x1 kurangi m dan x2 kurangi m. Ingat, kalau akar-akarnya pengurangan, maka persamaan kuadrat barunya berubah menjadi penjumlahan. Jadi, a x tambah m kuadrat tambah b kali x tambah m tambah c sama dengan 0. Kita tulis persamaan kuadrat yang lainnya, x kuadrat kurangi 3x tambah 2 sama dengan 0. Masukkan rumusnya, a kali dalam kurung x tambah m kuadrat tambah b kali dalam kurung x tambah m tambah c sama dengan 0. A-nya di sini 1. Ingat ya, kalau 1 nggak usah ditulis, berarti A-nya 1 nggak usah ditulis. Tadi x tambah m, berarti di sini x tambah m-nya adalah 4. Kuadrat kurangi 3 x tambah m, berarti x tambah 4 tambah c-nya adalah 2 sama dengan 0. Kita hitung, x tambah 4 kuadrat hasilnya adalah x kuadrat tambah 8x tambah 16. Ini disebutkan min 3 kali x, min 3x, min 3 kali 4, min 12, tambah c-nya adalah 2, sama dengan 0. Berikutnya, kita cari suku yang sejenis ya. X kuadrat tidak ada yang sejenis, berarti tetap x kuadrat. X ada yang sejenis, berarti kita hitung. 8x kurangi 3x hasilnya adalah 5x. Dan yang tidak mempunyai variabel atau konstantannya, kita hitung 16 kurangi 12 hasilnya adalah 4. 4 tambah 2 hasilnya adalah 6. Sama dengan 0. Maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya x1 min 4 dan x2 min 4 adalah x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.